5.000 orang, 50.000 orang dari seluruh rakyat. Saya tidak akan merubah keputusan. Kata dia, saya tidak akan gentar. Kenapa emang? Lebih gentar apa? Lebih gentar kalau uang dana kampanye yang kemarin nggak balik modal gitu? Apakah begitu? Nanyalah, masa nggak boleh nanya? Apakah takut nanti nggak balik, ada yang nagih gitu kan? Oh, dulu kampanye sekian miliar, ini udah ada yang nagih. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Kesempatan hari ini saudara, Rabu 6 Agustus 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan. Perubahan dari Pati, kelakuan bupatinya Pati. Waduh, malu dong sama Pak Pati, ya kan? Siapa Pak Pati? Rakyat. Kacau. Nggak mau berjuang buat rakyat. Nih bupati nggak mau berjuang buat rakyat. Apa kabar otak? Kalau ngomongnya kampanye demi rakyat, be. Timbul tenggelam demi rakyat, ya. Pret. Giliran udah kepilih kan nih. Pajak 250%, mencekik dan apa sih? Mencekik dan menggantung, ya kan? Gimana sih? Udah mencekik menggantung pula. Apa model kayak begitu? Nauzubillah min zalik. Memanes nih. Bupati nggak tahu diuntung, ya kan? Pejabat nggak tahu diuntung, ya kan? Nggak tahu diri, ya kan? Dipilih oleh rakyat, tapi malah mencekik rakyat. Aduh, kacau. Pakai nantang-nantang lagi, sok jago dia. Nantang-nantang rakyat suruh 50.000 orang. Aduh, kacau. Ini memanas deh. Bupati Pati tantang 50.000 pendemo. Kata dia, saya tidak akan gentar. Kenapa emang? Lebih gentar apa? Lebih gentar kalau uang dana kampanye yang kemarin nggak balik modal gitu? Apakah begitu? Nanyalah, masa nggak boleh nanya? Apakah takut nanti nggak balik, ada yang nagih gitu kan? Oh, dulu kampanye sekian miliar, ini udah ada yang nagih, ya kan? Terus rakyat dicari jalan-jalannya, ya kan? Dicari celah-celahnya. Gimana caranya nih dapat duit? Nah, otaknya lagi-lagi kapitalis, otaknya lagi-lagi duit, otaknya lagi-lagi modal, saudara. Kacau kan tidak? Kacau. Udahlah, kita ini butuh orang sehat jadi pemimpin. Orang sehat badannya, orang sehat jiwanya, orang sehat akalnya. Kalau orang sakit jadi pemimpin, ya Allah, ya salam. Pajak rakyat jadi penghasilan utama jadinya. Lah, bukannya harusnya dia ini sebagai bupati, ya kan, mengayomi. Kok malah dibajak, ditagi-tagi pajak rakyatnya. Oh, rakyatnya malah diajak musuhan. Lah, kan lucu nih. Kocak. Hati-hatilah, Pak. Kalau lupa pada rakyat yang telah milih dan memberimu mandat, nanti kalian semua itu akan dijungkalkan oleh rakyat. Nah, ketegangan nih saudara antara masyarakat dan pemerintah Pati, Bupati Pati memuncak. Usai pernyataan keras bupati yang bilang, silakan aja lakukan penolakan tentang pajak, ya kan. Jangankan 5.000, saya 50.000 juga pendemo, saya tidak gentar. Pret. Saya tidak akan mengubah keputusannya. Pret. Nah, pernyataan ini menuai gelombang kritik dan semakin menyulut kemarahan masyarakat, ya kan. Pemerintah Kabupaten Pati itu resmi awalnya menaikkan tarif PBB P2 sebesar rata-rata 250% mulai 2025. Iya. Langkah ini disebut sebagai upaya mengejar ketertinggalan, katanya, pendapatan asli daerah yang selama ini stagnan, kata dia. Oh, pemasukan dari rakyat. Kan kewajiban negara itu, ya. Menurut Pemkab, sejak 14 tahun terakhir tarif PBB di Pati tidak mengalami penyesuaian. Nah, keputusan pihak ini memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Banyak masyarakat kaget karena tagihan PBB mereka melonjak drastis, bahkan sampai 5 kali lipat. Nah, apapun alasannya, ya mau infrastruktur kayak mau rumah sakit, ini mah buat infrastruktur, ini mah buat rumah sakit, ini mah buat jalan raya. Apapun alasannya, itu kewajiban negara, bukan kewajiban rakyat, ya. Kewajiban rakyat itu cuma nadahin tangan, kasih itu makanan, lapangan kerja, ya kan. Kewajiban rakyat itu cuma buka mulut, nanti disuapin sama penguasa, ya kan. Makannya, kebutuhannya, lapangan kerjaannya, UMKM-nya dikasih modal, itu kewajiban rakyat, ya kan. Dan kewajiban penguasa itu ngurus rakyat, ya. Jadi dia ini nggak bisa bedain, emang apa nggak punya otak apa gimana. Dia ini nggak bisa bedain mana kewajiban negara yang notabene tadi infrastruktur, jalan raya, rumah sakit, pendidikan, itu kan kewajiban negara. Kok tiba-tiba jadi kewajiban rakyat? Disinilah fungsinya otak, saudara. Otak yang sehat pasti akan melahirkan kebijakan yang sehat. Otak yang sehat akan melahirkan banyak kebijakan dan aturan yang berpihak pada rakyat. Tapi kalau otaknya sakit, ya elah, otaknya sakit, jiwanya sakit, akan melahirkan kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, tapi malah pro kepada lanjutin sendiri dah, nggak tega dengarnya.
Masa pro kepada 9 naga ya kan? Nggak mungkin lah. Hah, ini namanya orang ya kan mau jadi raja apa mau jadi bupati. Nah, sepihak naik sepihak begini, ampun dah. Dia mikir kali ya, dia pikir emang dia ini raja gitu, raja pati gitu. Harus tunduk semua rakyatnya padanya 250% tanggung. Naikin aja 1000%, ya kan. Jadi rakyat itu udah aja, kalau misalnya 10.000% rakyatnya nggak mau, udah bantai aja, genosida aja itu masyarakat bupati kan gitu, masyarakat pati kan sama bupatinya. Apakah begitu kan? Kacau kan? Masa orang nggak mau bayar pajak ya kan 250%, masa dibantai semua, digenosida semua ya kan? Kacau kan? Yang mudah-mudahan mah nggak begitu ya kan? Kalau dia pikir dia ini raja bukan bupati ya kan? Dia digaji sama rakyat, pakaiannya dari rakyat, tunjangannya dari rakyat, semua tetek bengeknya dari rakyat. Kok dia pikir dia ini seolah-olah raja gitu, raja pati, dan semua rakyat itu yang notabene rakyat itu harus tunduk padanya. Jadi seolah-olah dia nggak sadar dia itu pelayan, dia itu bupati ini adalah pelayan dan pembantu rakyat, ya bukan raja. Ini namanya orang nggak tahu diuntung, nggak tahu diri. Yang menjadikan dia bupati kan rakyat, bukan dia sendiri kan, bukan keluarganya kan sekarang udah menjabat bupati mau aja nindas ya kan, cekek ya kan, rakyat kacau. Sekali lagi, kewajiban negara yang disebut oleh bupati tadi itu adalah kewajiban, bukan kewajiban rakyat. Itu kewajiban negara ngurusin ya kan negara punya otak kan, negara kan punya sumber daya alam. Kenapa otaknya nggak dipakai buat ngelola sumber daya alam? Kenapa otaknya nggak dipakai ya kan? Kenapa otaknya cuma dipakai APBN pemasukan itu posnya cuma 2, utang sama pajak? Kenapa? Padahal sumber pendapatan negara itu banyak dari wisata, ya kan, destinasi wisata, dari impor dinolin kan, otak mana kan? Lu dibilang dungu nanti nggak tega, ya kan? Tapi nggak dungu-dungu amat, pinter sih, ya kan? Saking pinternya ijazahnya juga asli semua, ya kan? Asli dari mana? Pasar Pramuka atau Pasar Tebet? Ya kan? Kacau tidak? Kacau. Ya, kewajiban negara beda dengan kewajiban rakyat, ya. Kalau kewajiban negara itu sumber pemasukannya pakai otak, gimana caranya? Janganlah utang pajak ngapain? Mau sampai kapan utang pajak? Sampai kapan? Mau sampai Dajjal turun di Israel? Mau sampai kapan? Mau sampai Dajjal menguasai Indonesia gitu? Dajjal lagi. Mau sampai kapan? Utang pajak. Sumber pendapatan negara itu banyak, wisata, ada sumber daya alam. Dari satu sumber daya alam aja itu emas, ya kan? Itu luar biasa, bisa memenuhi ratusan tahun ya kan umat Indonesia ini, orang Indonesia ini, rakyat ini yang di Indonesia. Tapi kenapa dikelola oleh Freeport? Migas, minyak dan gas dikelola oleh Chevron, Shell, Conoco, Philips dan lain sebagainya macam treketek. BP Migas kerjanya apa? Apa kabar otak? Otak mana otak? Merdeka tapi kamu punya otak. Ya gimana dong? Bingung jadinya. Ya, kewajiban negara itu bukan kewajiban rakyat. Tidak boleh bagi negara untuk memungut pajak berlebihan, lebay, dengan alasan pembangunan lah, infrastruktur lah, fasilitas. Itu kan sekolah, itu kewajiban negara, bukan kewajiban rakyat. Pendapatan negara bahkan dapat dikatakan merupakan alternatif terakhir ketika kondisi keuangan sedang genting. Itu pakai apa? Bisa juga pakai pajak, doribah, ya kan. Adapun sumber pemasukan utama negara, kalau sistemnya Islam kafah, banyak. Ada FAI, ada Ghanimah, ada Anfal, ada Humus, ada jizyah, doribah dari kafir zimmi, ya kan? Ada khoroj, ada usur, ya kan? Harta milik umum yang dilindungi oleh negara. Kemudian harta haram pejabat pegawai negara itu disita semua sama Amirul Mukminin. Kalau sistemnya Islam apa? Belum lagi tambang, belum lagi orang-orang harta yang tidak punya waris, belum lagi hartanya orang-orang murtad. Ya kan, murtad itu diambil hartanya, ya kan, dalam sistem Islam apa? Nah, itu pendapatan negara di dalam sistem Islam apa? Banyak sumber pendapatannya, sumber pemasukan banyak. Nah, sudah seharusnya sebagai penentu kebijakan bupati-pati ini, hati-hatilah terhadap peringatan dari Nabi SAW. Nabi SAW berdoa, ya Allah, siapa saja menangani urusan rakyat, lalu dia nyusahin rakyat, maka susahkanlah dia. Yang begitu kan? Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Nah, persoalan pendapatan negara yang menjadi kewajiban negara, banyak sumber pemasukan yang selain pajak dan utang, itu hanya ada, perlu dicatat, hanya ada di dalam sistem Islam kafah. Jangan berharap negara yang menerapkan aturan kapitalis ala cukong, ala bahandar, ala bohir, ala pemilik modal ini akan memperjuangkan hak-hak rakyat. Yang ada hanya mencekik dan menggantung rakyat. Nauzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan melakukan Jaya Gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang dan suruh neraka. Saya tidak akan merubah keputusan.